Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Auliatul Faizah dengan NIM 0602032111042 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa pada karya tulis ilmiah. Sebelum kita membahas pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui tentang karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan metode-metode ilmiah, dan karya tulis yang penyusunannya harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Penggunaan bahasa pada karya tulis ilmiah. Penggunaan bahasa pada karya tulis ilmiah merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar apa yang disampaikan oleh penulis pada karyanya dapat dipahami oleh para pembaca. Oleh karena itu, penulis harus menggunakan bahasa yang baik dan benar pada saat melakukan penyusunan karya tulis ilmiah. Ketentuan penggunaan bahasa pada penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku sebagaimana yang termuat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Dan yang kedua yaitu kalimat yang digunakan harus lengkap dalam artian ada subjek, predikat, objek, atau keterangan. Dan yang ketiga yaitu satu paragraf dalam karya tulis ilmiah minimal ada 2 kalimat, yakni satu kalimat menjadi kalimat inti dan satu kalimat lainnya menjadi kalimat penjelas. Keempat, jika menggunakan istilah harus menggunakan istilah bahasa Indonesia atau istilah asing yang sudah diindonesiakan. Yang kelima, istilah asing boleh digunakan jika memang belum ada persamaannya dalam bahasa Indonesia, atau bila dirasa perlu sebagai penjelas maka diletakkan di dalam tanda kurung dan diketik dengan huruf miring. Dan yang terakhir, kutipan bahasa asing diperkenankan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, namun harus dijelaskan artinya atau maksudnya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya penulisan kata asing dalam penyusunan karya tulis ilmiah harus ditulis dengan huruf miring atau italik. Adapun hal-hal yang harus dihindari, yang pertama, kata ganti orang pertama atau orang kedua seperti saya, kamu, kita, kami, dan lain-lain pada ucapan terima kasih di bagian kata pengantar diganti dengan penulis. Dan yang kedua, terlalu menitikberatkan penulis dalam menguraikan penelitian. Dan yang ketiga, pemakaian tanda baca yang kurang tepat. Yang keempat, menggunakan awalan di dan ke yang kurang tepat. Dan yang kelima, memberikan spasi di antara tanda hubung atau sebelum tanda baca. Dan yang terakhir, menggunakan kata yang kurang tepat pemakaiannya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Beberapa contoh kesalahan yang sering dijumpai dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama, hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya, menurut Iqlasul Amal 1994 mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menghadapi dilema dalam melakukan desentralisasi dan demokratisasi. Itu salah. Dan yang benar, Iqlasul Amal 1994 mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menghadapi dilema dalam melakukan desentralisasi dan demokratisasi. Dan yang kedua, kata di dan ke sebagai kata depan dan awalan. Contohnya, contoh di, rumah Lia berada di antara rumah Akbar dan Sinta. Itu salah. Dan yang benar, rumah Lia berada di antara rumah Akbar dan Sinta. Contoh yang ke, ayah naik ke atas genteng untuk memperbaiki genteng yang bocor. Itu salah. Dan yang benar, ayah naik ke atas genteng untuk memperbaiki genteng yang bocor. Yang ketiga, penggunaan tanda kurung. Contohnya, dia tidak membawa surat izin mengemudi SIM saat berkendara. Itu salah. Kenapa salah? Karena dalam tanda kurung tersebut terdapat spasi. Dan yang benar, dia tidak membawa surat izin mengemudi SIM saat berkendara. Dan yang benar itu dalam tanda kurung tidak terdapat spasi. Dan yang keempat, penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya, Kecamatan Tegalsari terdiri dari beberapa desa
Yang sebagiannya tidak terjangkau internet. Salah. Dan yang benar, Kecamatan Tegalsari terdiri dari beberapa desa yang sebagiannya tidak terjangkau internet. Itu benar, karena Tegalsarinya itu seharusnya huruf besar dan desanya itu seharusnya huruf kecil. Yang kelima, penggunaan tanda baca. Contohnya, bagaimana hubungan antara guru dan murid? Tanda tanya titik. Itu salah. Kenapa salah? Karena sehabis tanda tanya terdapat tanda baca titik. Dan yang benar, bagaimana hubungan antara guru dan murid? Tanda tanya. Kenapa benar? Karena sehabis tanda tanya tidak ada tanda baca titik. Dan yang terakhir, jika maka. Jika ada Renata nanti siang, maka saya senang. Yang benar, jika ada Renata nanti siang, saya senang. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.